Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke kelompok mapel B, yaitu mapel kejuruan. Pertama kita melihat di mapel kejuruan, yaitu seperti bahasa Inggris, matematika, dan juga informatika. Pengisiannya sama seperti mapel muatan A atau muatan umum. Kita tinggal pilih PTK-nya, SK mengajar, tanggal SK, dan juga jam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, sedikit ada yang berbeda, yaitu ada pada mapel proyek IPAS, kemudian P4 Pancasila dan Budaya Kerja, serta dasar-dasar kejuruan. Pertama kita bahas dasar-dasar kejuruan. Dasar-dasar kejuruan ini pada aplikasi Dapodik, nama mapelnya adalah dengan format dasar-dasar spasi nama program keahlian masing-masing. Misal, di sini adalah DKV, program keahlian desain komunikasi visual. Maka nama mapelnya adalah dasar-dasar desain komunikasi dan visual. Jadi jangan sampai bingung. Karena kalau kita misal melihat di program keahlian teknik komputer jaringan dan teknologi, maka namanya juga akan menyesuaikan nama program keahliannya. Pengisiannya sama. Jika mapel ini diampu oleh satu orang, maka kita isikan seperti biasa. Misal mapelnya adalah 6 jam. Kemudian kita simpan. Nah, pertanyaan selanjutnya dan juga pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan di Q&A, bagaimana kalau mapel ini diajarkan oleh 2 orang guru? Maka pengisiannya adalah, pertama kita simpan dulu yang pertama. Kemudian kita klik nama mapelnya, kemudian kita ubah. Kemudian nama mapelnya kita tambahkan 1 untuk record pertama. Jamnya kita kurangi, misal. Kemudian simpan. Nah, ini untuk mapel dasar kejuruan yang diampu oleh guru A. Selanjutnya, jika diampu oleh guru B, kita klik tambah di pojok kiri atas berwarna biru. Kemudian kita pilih alokasi jam nomor 8, yaitu kelompok kejuruan. Kita simpan dan lanjutkan. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, yaitu dasar-dasar kejuruan, dasar-dasar kompeten desain komunikasi dan visual. Nah, ada di paling bawah. Kemudian kita ketik lagi nama mapelnya. Kemudian kita tambahkan 2 sebagai record kedua. Kemudian kita entrikan dan SK mengajarnya. Ini hanya contoh. Kemudian kita pilih PTK yang kedua. Kemudian tanggal SK mengajar. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, jamnya masih 0. Selanjutnya kita klik lagi mapel dasar kejuruan yang kedua, record kedua. Kita klik, kemudian kita klik ubah. Barulah kita bisa mengisi jumlah jamnya. Misal di semester ini ada 6 jam mapel dasar kejuruan, diampu 2 orang, si A dan si B. Yang satu 3 jam, yang satunya 3 jam. Maka kita isi yang satunya 3, yang satunya juga 3. Kemudian simpan. Nah, pastikan nama mapel antara record 1 dengan record 2 itu berbeda. Makanya kita beri sedikit tambahan di nama mapel lokalnya. Dasar-dasar desain komunikasi visual 1 untuk record pertama, untuk yang record kedua ditambahkan angka 2. Nah, bagaimana jika mapel proyek IPAS yang misal konsentrasi kurikulum di sekolahnya itu fokusnya pada IPA, kemudian dibagi karena ada 6 jam, 2 jam biologi, 2 jam fisika, 2 jam kimia. Pengisiannya bagaimana? Sama seperti pengisian dasar kejuruan seperti tadi. Kita tambahkan dulu yang pertama. Proyek IPAS yang pertama diampu oleh guru A.
SK mengajarnya apa, kemudian tanggal SK-nya diisi, kemudian jumlah jam yang dialokasikan untuk guru tersebut berapa. Isiannya sama persis dengan contoh dasar-dasar kejuruan tadi. Simpan. Kemudian barulah kita klik ubah. Klik nama mapelnya, kemudian klik ubah. Di sini agak lama. Kemudian nama mapelnya tambah 1, simpan. Kalau mapel proyek IPAS diampu 2 guru, berarti kita entrikan 2 record. Kalau diampu 3 guru, kita entrikan 3 record. Kalau diampu 6 record, 6 guru, ya kita entrikan 6 record. Dengan cara pengisian yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja. Untuk pengisian mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja, ini sedikit berbeda dengan pengisian proyek IPAS dan juga dasar kejuruan. Karena pada mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja ini, kita sudah memetakan referensinya sesuai tema yang ditentukan oleh Puskurku. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Habib tadi, di SMK Pusat Keunggulan ada 9 tema pada mapel proyek P4 Pancasila dan Budaya Kerja. 2 mapel wajib, 2 tema wajib, yang lainnya adalah opsional. Contoh, misal di sekolah kami menggunakan tema 1 kepekerjaan 3 jam, budaya kerja 4 jam, kemudian gaya hidup berkelanjutan 1 jam. Pengisiannya adalah kita tinggal mengisikan nama PTK dan juga jumlah jamnya sesuai tema yang ditentukan. Kita melihat temanya pada kolom bidang studi atau juga di nama bidang studi lokal. Nah, bisa kita lihat di sini semuanya sudah dipetakan sesuai dengan tema yang diambil sekolah. Nah, agar kita tahu tema apa yang dipakai sekolah, itulah kenapa pada saat kita mengisi ini kita perlu didampingi oleh kurikulum. Nah, misal seperti tadi, pertama gaya hidup berkelanjutan diampu oleh guru A. Mengajarnya diisi, tanggal SK, jumlahnya 1. Seperti yang kita ketahui di Kapmen, mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja adalah 8 jam. Kemudian di sini sudah 1 jam untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya tema keberkerjaan, jumlah jamnya 3. Maka kita tinggal klik di bagian kebekerjaan, kemudian kita pilih PTK-nya, kemudian kita isi jamnya sama. Nah, selanjutnya di budaya kerja kita isi guru 3. Di sini yang saya contohkan adalah jika masing-masing tema diampu oleh guru yang berbeda. Bentar, maaf, ini agak lama lagi. Kemudian kita isi jamnya 4, kemudian disimpan. Nah, pengisian untuk yang mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja selesai. Kemudian akan ada pertanyaan, bagaimana jika mapel P4 Pancasila dan Budaya Kerja ini diampu oleh 1 orang, tapi sekolah menggunakan 8 tema. Ya, pengisiannya sama seperti tadi. Temanya apa, PTK-nya kalau sama berarti isian PTK-nya sama, kemudian isiannya jamnya berapa. Caranya seperti tadi. Nah, selanjutnya adalah pengisian mapel tambahan atau BK. Nah, untuk pengisian mapel BK ini tidak ada perubahan dari aplikasi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, kita mengisikan PTK-nya, kemudian JJM-nya kita isikan 0.
Oke, sebentar. Nah, pada pengisian rombel ini tentunya tetap diberlakukan validasi. Jumlah jam maksimal yang bisa dientrikan di sini adalah 46 jam ditambah 2 jam muatan lokal. Jika dalam satu rombel tersebut jumlah jamnya melebihi dari 48, maka itu nanti akan invalid. Nah, di sini saya ada contoh. Bisa dilihat di sebelah pojok kiri bawah, di jumlah total jam ada 49. Di sini contohnya saya sudah memetakan pembelajaran untuk DKV 1, proyek IPAS-nya 2 orang, dasar kejuruannya 1, PH Pancasila dan budaya kerjanya 3 tema dengan 2 guru. Contoh fungsinya seperti ini. Kemudian ada satu mapel tambahan lagi sehingga jumlahnya menjadi 49. Nah, maka kita lihat di validasinya. Oh iya, tadi maaf tadi mapelnya mapel luar, mapel muatan sekolah. Misal di sini mapelnya jadi 4. Nah, di sini akan muncul validasi pembelajaran dengan rombel DKV 1 tingkat 1 sekian, jumlahnya melebihi JJM maksimal per rombel yaitu 48. Saat ini terisi 50 jam, makanya valid. Nah, karena itulah saran kami pada saat nanti mengisi, kenapa kami mengatakan ini berkali-kali, agar pengisian entrian rombel khususnya yang menggunakan kurikulum PK ini tidak menimbulkan prahara antara operator dengan guru-guru. Makanya pada saat mengisi, pastikan didampingi oleh